Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Muhammad Akun Bagian atau bisa dipanggil Alfred, di acara ngobrol seputar perguruan tinggi atau yang biasa kita sebut dengan ngopi. Nah, pada seri kali ini masih tentang pembahasan mengenai SNMPTN atau seleksi jalur undangan ataupun seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin teman-teman semua saat ini untuk kelas 12, dan video ini memang khusus untuk udah kelas 12 karena yang bisa daftar ini adalah siswa-siswi lulusan tahun 2022 atau lulusan terbaru tahun ini. Tetapi untuk kelas 11 ataupun kelas 10 juga sangat boleh banget gitu kalau mau nonton ini, agar nanti saat kalian yang kelas 10 sama kelas 11 maaf, kalian mau daftar SNMPTN, kalian udah punya strategi ataupun rencana-rencana yang mumpuni agar kalian tidak kebingungan lagi saat nanti waktunya tiba, saat kalian akan merasakan menjadi pelaku, menjadi pelaksana atau menjadi peserta dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, seperti yang dalam video-video sebelumnya yang pernah aku ceritakan, bahwa yang bisa daftar SNMPTN itu adalah siswa-siswi yang dikatakan eligible. Tetapi kembali lagi dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti dari akreditasi, terus dari akreditasi ini mempengaruhi kepada jumlah siswa dari suatu sekolah yang bisa daftar. Dalam artian di sini memiliki tiket untuk daftar, tapi belum tentu juga keterima. Tetapi minimal kalau kita udah bisa daftar, mungkin peluang untuk diterimanya akan lebih besar. Tetapi bagi teman-teman kelas 12 ataupun nanti kelas 10 kelas 11 yang saat ini masih kelas 11 dan nanti tidak masuk dalam eligible, kalian jangan bersedih karena masih ada seleksi lainnya seperti ada SBMPTN, Mandiri, kemudian seleksi bibit unggul ataupun lain-lainnya, dan mungkin itu adalah yang akan menjadi jalur kalian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri impian kalian. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan mengenai pengalaman aku, dan aku sendiri waktu itu pemeringkatan awal-awal kan biasa gitu, saat nilai kita diumumin gitu semua angkatan, terus diparalelkin kan antara IPA sama IPS gitu. Terus yang paling sedih itu kalau misalkan kita kita punya temen gitu udah tahu loh kita tuh mau ke jurusan ini, unitnya ini, terus kita tahu juga si B, kita sebut si B aja, si B itu tadinya mau ke unit yang lain yang beda sama kita, jurusannya juga beda, tetapi pas saat pelaksanaan gitu ternyata ranking dia tuh ada di atas kita gitu, dan dia memilih jurusan yang merupakan jurusan impian kita di univ impian kita juga. Ini adalah satu dilema, tetapi kita tidak bisa apa-apa gitu karena ya mungkin ranking paralel kita berada di bawahnya atau ranking eligible kita, dan kita juga tidak bisa menyalahkan teman kita karena kita punya kesempatan yang sama belajar 3 tahun, walaupun mungkin punya privilege ataupun kesempatan yang berbeda, tetapi kembali lagi bahwa kita juga punya kesempatan lain, dan mungkin ini akan memperkecil peluang kita untuk dapat diterima. Misalkan dalam satu sekolah itu untuk diterima, misalkan dalam satu prodi itu kalau keterima satu mungkin agak besar peluangnya, agak besar. Tapi kalau sekaligus 2 mungkin kecil kemungkinannya, tapi tidak menutup kemungkinan dua-duanya diterima, atau bahkan mungkin 3 atau mungkin semua. Tapi kayak kalau semua belum ada deh, kalau sama satu prodi, kalau satu univ masih bisa. Nah, jadi kalian jangan berkecil hati, kalian juga mungkin kalau mau sedih bolehlah sedih. Nah, maka pentingnya itu dalam mengatur yang namanya strategi. Jadi kalian misalkan kalian misalkan mau masuk jurusan farmasi. Nah, kalian jangan hanya berfokus pada univnya saja, tapi kalian kalau memang benar-benar mau masuk jurusan farmasi, kalian juga harus cari univ-univ lain ataupun dicari-cari referensi lainnya mengenai univ-univnya dengan jurusan farmasi yang akreditasinya bagus, fasilitasnya bagus, terus yang kalian benar-benar inginkan gitu, atau mungkin yang dekat kota kalian gitu, ataupun mungkin kota tersebut sangat ramah terhadap kantong mahasiswa gitu kan, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi menurut aku kalian harus benar-benar buat plan agar ketika jurusan yang kalian inginkan ternyata diambil oleh teman kita juga, kita punya plan lain loh. Misalkan kita mau farmasi Unpad nih, tapi ternyata
teman kita farmasi UI, terus teman kita juga sama farmasi UI, kita bisa ke farmasi UGM, kenapa tidak gitu. Nah terus kalau diperhatikan bahwa pada SNMPTN tahun ini dan tahun 2021 itu ada yang berbeda, sedikit berbeda. Kenapa? Karena dari tahun-tahun sebelumnya ya, bukan berbeda dari tahun yang ini, tapi tahun 2020 ke belakang itu SNMPTN masih bisa bebas. Pilihan 1 dan pilihan 2 tuh masih bisa beda provinsi, masih bisa di luar provinsi, tetapi mulai tahun 2021 itu si SNMPTN itu harus memilih salah satu yang seprovinsi atau sedomisili. Makanya nanti kalian harus perhatikan yang masuk ke pilihan domisili kalian itu univ apa aja gitu, jadi nanti kalian tidak salah dalam memilih gitu. Kemudian yang harus diperhatikan juga banyak pilihan kan, kita bisa milih 2 jurusan, apakah di 2 univ yang berbeda, apakah di 1 univ yang sama. Nah aku saranin sih kalau bisa di 1 univ yang sama. Tapi gimana nih kak, aku maunya masuk farmasi gitu ya, seperti yang tadi aku bilang, kalian boleh kan misalnya satu farmasi UI, kedua farmasi Unpad, itu boleh banget kalau kalian memang mau jurusan yang kalian inginkan gitu. Tapi aku lebih saran ke kalian bahwa kalian harus lebih mendahulukan jurusan dibanding universitas, karena itu yang akan kalian jalani selama 4 tahun. Kemudian nih, aku tekenin sekali lagi bahwa dalam SNMPTN itu sekali kalian keterima, kalian tuh gak bisa pindah jurusan melalui UTBK, karena sekali kalian keterima sebagai mahasiswa lewat jalur SNMPTN salah satu PTN, tahun-tahun berikutnya tuh kalian gak bisa ikut lagi UTBK, kalian tuh harus masuk bisa jalur mandiri. Tetapi ada beberapa jalur mandiri yang mensyaratkan nilai UTBK. Nah dilemanya itu, jadi kalian benar-benar jangan ada yang cari aman, kalian harus benar-benar pilih jurusan ataupun fakultas yang benar-benar kalian inginkan, karena itu yang akan menjadi yang akan kalian rasakan, yang akan kalian jalani selama 4 tahun, bahkan setelah kalian lulus masuk dunia kerja atau masuk dunia apapun itu nantinya, pada saat di kehidupan nantinya, kalian yang akan memanfaatkan ilmu itu, yang akan mengaplikasikan apa yang telah kalian dapatkan selama kuliah di jurusan yang kalian pilih. Sehingga jangan sampai ada yang namanya cari aman, kecuali kalau cari aman juga boleh, asalkan memang jurusan yang memang kalian inginkan gitu. Oke, jadi gimana nih? Terus ini aku teh udah cek ya di website Sidata LTMPT bentar. Nah ini website LTMPT, di sini ada daftar PTN, kemudian ada daftar jurusan, kemudian ada daftar kuota tahun ini dan daftar peminat tahun 2021. Nah tetapi pada saat aku cek ternyata hanya baru satu ini nggak tahu, tapi yang ini baru bisa UPN Veteran Jawa Timur. Pada saat aku cek ini tanggal 29 Januari. Nah di sini ada, lihat, bisa diperhatikan bahwa daya tampung 2022 ada 75 dan peminat 2021 ada 567. Itu angka yang sangat besar kalau menurut aku, baik dari segi peminat maupun daya tampung. Kemudian ke bawahnya kalian bisa lihat sendiri. Nah perlu diperhatikan bahwa di sini ada jenis portofolio. Nah jenis portofolio di sini nanti juga ada, kalau ini di DKV. Nah ada portofolio, ternyata DKV masuk ke Saintek untuk UPN Veteran Jawa Timur. Nah perlu diperhatikan juga nih dalam pemilihan kalian bisa linjur kan, tetapi kalau aku saranin kalian sebisa mungkin nggak linjur deh kalau di SM gitu, biar kalian bisa linear gitu. Nah kemudian kalian juga bisa perhatikan apakah prodi yang kalian tuju itu masuk serumpun dengan sosum apa saintek gitu, karena kayak psikologi aja ada beberapa PTN yang masuk ke saintek, tetapi ada beberapa PTN juga yang masuknya ke sosum. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin dan cari referensi terlebih dahulu, dan website referensi terbaik adalah website Sidata LTMPT. Tetapi ini baru satu univ saja saat aku ganti PTN. Nah biasanya di sini kalau kita lihat ada banyak perguruan tinggi negeri yang tersedia, tetapi saat aku klik ternyata sistemnya sedang masih sinkronisasi. Tetapi pada hakikatnya, pada caranya nanti kalau kalian mau cek, kalian tinggal klik aja sama kayak yang tadi gitu, sama aja tinggal klik. Misalkan kalian scroll aja mau univ mana gitu, lihat banyak. Nah kalian tinggal pilih aja, di sana ada data, nanti ada data daya tampung untuk tahun ini dan data peminat tahun sebelumnya, sehingga kalian bisa benar-benar ngurutin dari yang paling ketat
sampai yang paling kurang ketat. Karena aku yakin semua jurusan di semua univ kayaknya ketat, tetapi mungkin kan kita bisa lah pakai strategi, misalkan wah yang ini mah ketat banget gitu, kayak 1:100 gitu kan, ada yang gitu. Nah yang ini 1:50 kan gak mungkin kalian nyimpen yang 1:50 di pertama sedangkan 1:100 di kedua kan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin buat diterima, karena rezeki siapa yang tahu gitu. Oke, dari tadi aku sudah banyak sharing sedikit deh, kita cuma sedikit tapi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ingat bahwa daftar SNMPTN sebentar lagi, iya sebentar lagi, dan segera tentukan pilihan kalian. Dan apabila ada pilihan yang sama dengan teman kalian, kalian jangan sampai berantem. Kalau mau sedih boleh, tapi ingat siapkan plan-plan selanjutnya agar kalian tidak salah dalam memilih jurusan. Kalian juga harus cari referensi mengenai jurusan impian kalian agar kalian tidak merasa salah jurusan saat nanti setelah masuk. Karena sekali lagi aku tekankan bahwa sekali kalian keterima lewat jalur SNMPTN, kalian tidak bisa pindah prodi, pindah universitas melalui jalur UTBK. Kalian hanya bisa masuk lewat jalur mandiri, dan itu pun ada beberapa jalur mandiri yang mensyaratkan untuk memiliki nilai UTBK. Oke, sekian penjelasan dari aku di episode ngopi kali ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.